Oke, baik, kita lanjutkan pembahasannya. Sekarang itu kita membahas mengenai volume dan luas permukaan 5 segi 4. Kebetulan alasnya itu segi 4-nya berbentuk persegi panjang, karena persegi panjang juga termasuk segi 4. Berarti di sini harus ada panjang, ada lebar, ya. Panjangnya berarti 21 cm dan lebarnya 7 cm. Untuk tingginya, tinggi bangun ini berarti 25 cm. Kenapa yang enggak 28? Sebab untuk tinggi bangun ruang ini yang tegak, ya. Untuk 28 itu adalah nanti tinggi segi 3, ya, 28 cm. Ini aja dulu. Nah, oke, sekarang untuk volume. Bahwa untuk volume bangun ruang semuanya itu adalah luas alas dikalikan dengan tinggi. Ingat, kalau ada yang runcing-runcing seperti ini, tambahkan 1/3, ya. Berarti volumenya itu 1/3 dikali luas alasnya itu karena persegi panjang, berarti panjang kali lebar dikalikan dengan tingginya. Oke, berarti 1/3 dikali panjangnya 21, lebarnya 7, tingginya 25. Oke, cari yang bisa dicoret, maksudnya yang bisa dibagi 3. Oh, berarti 21 dibagi 3 hasilnya 7. Yang ininya sudah hilang karena angka 1 tidak berarti kalau dikalikan, ya. Berarti tinggal 7, ya, ini udah hilang, ya. Udah, satunya nggak usah ditulis karena dikalikan dengan 1 hasilnya sama aja. 7 dikali 7 dikali 25. Oke, berarti 21 dibagi 7, ya. Maaf, ada kesalahan. Ulangi. Oke, ini oke lah agar 1/1, ya, ini hasilnya jadi 1/1 karena 3 dibagi 3 1 dikali 21 bagi 3 7 dikali 7 kali 25. Oke, ya. Berarti 1/1 itu tidak menghasilkan tidak berpengaruh karena 1 dikalikan bilangan berapapun bilangan dikalikan dengan 1, ya. Jika itu bukan 0 akan bilangan itu sendiri. Berarti tinggal 7 dikali 7 dikali 25. Ya. Ini dari mana 7 yang kecil ini? Kan 21 dibagi 3, yang 3-nya dicoret, ya. Oke. Berarti 7 kali 7 49 dikali 25. Kalian bisa kotret aja, ya. 49 kali 25. 9 kali 5 45, 4-nya ke atasin. 5 kali 4 20 tambah 4 4. 9 kali 2 18, satunya ke atasin. 2 kali 4 8 tambah 1 9. Tambahkan 5 12 tambah 1 2 1 tambah 2 3 3 tambah 9 12. Hasilnya 1225 cm kubik, ya. Untuk volume itu satuannya kubik. Oke. Nah, itu adalah untuk untuk volume. Sekarang kita beranjak ke luas permukaan, ya. Luas permukaan 5 segi 4. Nah, kalau dibuka, ya, bangun ini, ya, kira-kira seperti ini, ya, akan menghasilkan bangun seperti ini, ya. Nah, menghasilkan bangun seperti ini kira-kira. Berarti ada 4 buah segitiga, ya, yang ukurannya berbeda, sama sepasang-sepasang, ya. Ada 1 persegi panjang. Berarti segitiganya ada 4, ya. Berarti luas persegi panjang ditambah, ya, segitiganya yang ada yang besar, ada yang kecil ini, ya. Segitiganya contoh ini yang besar dulu, ya. Besarnya ada 2, berarti luas segitiga yang besar, ya. Nah, ditambah luas segitiga yang kecil. Oke. Bisa dipahami, ya, segitiga yang besar ini nih, yang depan belakang, ya.
Kalau segitiga yang kecil, pinggir-pinggir, kanan-kiri. Sekarang luas persegi panjangnya. Luas persegi panjang adalah panjang dikalikan dengan lebar ditambah luas segitiga yang besar. Alas kali tinggi kali setengah. Ya, oke. Ya, kita ulangi bahwa ini karena bawahnya adalah alasnya persegi panjang, berarti harus ada panjang, ada lebar. Panjangnya 21 cm dan lebarnya 7 cm. Dan tingginya yang tegak lurus itu 25 cm. Kalau tinggi segitiga, ya, itu adalah 28 cm. Ini dulu aja. Oke. Sekarang itu untuk menghitung volume. Volume itu volume bangun ruang ya adalah alas dikalikan dengan tinggi. Bahwa kalau ada yang runcing tambahkan 1/3. Jadi 1/3, maaf ini alasnya luas alas ya. Luas alas berarti alasnya itu berbentuk persegi panjang, panjang kali lebar dan kali tinggi. Jadi 1/3 dikali panjangnya 21 kali lebarnya 7 kali tingginya 25. 1/3 bisa dicoret, cari yang bisa dibagi 3, hasilnya 7, ini 1/1 ya. Tidak berarti sebenarnya kali 7 kali 7 kali 25. 1/1 tidak berarti 1 kali, nah, kali 25. 49 kali 25, hasilnya 1225 cm kubik. Sekarang untuk luas permukaannya itu bahwa bangun ini kalau dipecah, kalau dibongkar, itu terdiri dari gabungan bangun datar. Ada persegi panjang, ada 2 buah segitiga yang kecil dan 2 buah segitiga yang besar. Ya, berarti ini luasnya itu ada luas persegi panjang ditambah 2 luas segitiga besar ditambah 2 kali luas segitiga yang kecil. Ya, luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Ya, sekarang luas segitiga yang besar 2 dikali setengah kali alas kali tinggi. Ya, ditambah sama juga yang kecil juga segitiganya, setengah kali alas kali tinggi. Ya, oke. Panjangnya itu ada berapa? 21 dikali lebarnya 7. Kasih kurung. Sekarang ini 2 dikali setengah, alasnya yang mana? Alas segitiga yang di bawahnya. Yang besar dulu berarti yang ini, yang 21 ya. Kali 21 dikali tingginya yaitu tinggi segitiga yang ini yang tadi. Nah, 28 ditambah 2 dikali setengah kali alasnya yang mana? Nah, yang kecil yang ini. Segitiga yang kecil ini kan membentuk segitiga. Ya. Kali 7 dikali 28 karena tinggi segitiganya sama. Ya. Cuma beda alasnya aja. Oke. Sekarang 21 dikali 7 hasilnya 747 ditambah 2 kali setengah 1 berarti tinggal 21 kali 28. 21 kali 28 ditambah 2 kali setengah hasilnya 1, gak usah ditulis. 7 kali 28. Oke, 147 ya. 21 kali 28. Oke, bisa dikotret di atas. 21 kali 28, 8, 16, 2,
4 ya. 8, 16, ulangi 8 kali 1 8, 8 kali 2 16, 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 8, 8 ya 500, 88 ditambah 7 kali 2 8, 56, 5 perkalian sudah lancar ya. 7 kali 2 14 tambah 5 9, 196. Oke, kita jumlahkan. Kalau sulit bisa jumlahkan ke bawah. 147, 588, dan 196. Setelahkan jumlahkan ke bawah. 7 tambah 8, 15. 15 tambah 6, 21. 2-nya ke atasin. 2 tambah 4, 6. 6 tambah 8, 14. 14 tambah 9, 23. 2-nya ke atasin. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 5, 8 tambah 1, 9. Jadi hasilnya 931 cm persegi. Karena ini adalah luas. Oke, ya. Jadi pada intinya untuk menghitung volume itu luas alas kali tinggi, ingatkan jika runcing itu tambahkan 1/3 dikali 1/3. Untuk luas permukaan, lihat bangun datar apa aja yang membentuknya. Ya, ini kan ada bangun datar persegi panjang, ada segitiga yang besar ada 2, dan segitiga yang kecil ada 2. Ya, ingat segitiga yang besarnya alasnya yang mana? Yang ini, ya, yang membentuk segitiga. Tingginya yang 28. Ya, karena sama semuanya tinggi itu segitiganya 28. Ingat di sini ada tinggi segitiga, ada tinggi limas, ya. Kalau tinggi limas yang 25, yang tegaknya carinya yang tegak untuk tinggi limasnya. Untuk yang tinggi segitiganya tinggi yang miringnya, ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sama aja untuk 5 segitiga. Oke. Untuk 5 segitiga itu volumenya ini, ingat ini ada yang runcing nggak? Nah, kalau ada yang runcing pasti. Ini sudah dipastikan kalau ada yang runcing seperti itu. Untuk volumenya adalah kali tambahkan 1/3 kali luas alas dikalikan dengan tinggi, ya. Oke. Nah, untuk luas alasnya sendiri kan berbentuk segitiga, ya, pasti alas dikali Oke, luas alasnya kan setengah dikali alas kali tinggi, ya, dikali tinggi lagi. Ya, kok jadi bingung nih tingginya mana? Nah, ingatkan bahwa tinggi yang ini adalah tinggi yang tegak lurus. Nah, yang ini nih. Ulangi. Nah, tinggi yang tegak itu ya, untuk tinggi. Oke. Wah, ini T besar aja ya tingginya. Kalau ini tinggi segitiganya, untuk khusus yang segitiganya, kalau ini tinggi yang limasnya. Nah, untuk luas permukaan sendiri, kalau limas segitiga itu, kalau kita buka, kita bongkar, itu akan membentuk gabungan 4 segitiga, ya. Segitiganya bisa sama besar ataupun tidak. Yang menjadi alasnya biasanya kadang berbeda, ataupun bisa juga sama, ya. Berarti ada 4 segitiga di sini. Untuk luasnya adalah, tapi yang segitiga yang berdirinya itu ukurannya harus diketahui dulu, ya. Berarti 4 kali luas segitiga. Ini kalau sama. Kalau tidak, ya, berarti luas segitiga 1 ditambah luas segitiga 2 ditambah luas segitiga 3 ditambah luas segitiga 4, ya, karena ada 4 buah segitiga. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kita hitung volume dan luasnya. Oke, untuk volumenya ingatkan pasti yang runcing itu 1/3 kali luas alas dikalikan dengan tinggi, ya. 1/3 luas alasnya, luas segitiga berarti alas dikali tinggi, dan tingginya ini tinggi limas, ya. Oke, kita cari dulu alasnya mana, tingginya mana.
ya, tinggi segitiga ini, segitiga, dan ini tinggi limas. Alasnya itu yang di bawah, panjang alasnya misalkan 6, tinggi segitiganya itu 8 yang ini ya. Nah, ini segitiga, tinggi segitiganya. Oh, kalau terbalik gimana? Sebenarnya ini tidak masalah ya. Sama aja. Tinggi limasnya yang 10 cm yang ini ya. Nah, oke. Berarti 1/3 dikali alasnya itu 6, tingginya itu 8, dan tinggi limasnya itu 10. Ini ada 1/3 untuk membuat coretan, coret-coret agar cepat. Cari yang bisa dibagi 3, berarti 6, hasilnya 2. Ini tinggal 1/1, karena tiganya udah dibagi 3. 1/1 dikali 2 kali 8 kali 10. 1/1 tidak berarti, tinggal 2 kali 8 kali 10. Hasilnya 16 kali 10, yaitu 160 cm kubik. Ya. Ops, coba kalian bisa menemukan kesalahan di sini ya. Maaf ya, Bapak juga kadang bisa salah ya, jadi kalian juga harus hati-hati. Oke, ada kesalahan. Alasnya, luas alas itu adalah luas segitiga itu setengah dikali luas alas dikali tinggi, harusnya itu. Nah, ada yang terlewat ya, maaf. 1/3 dikali setengah kali alas kali tinggi ya, berarti 1/3 dikali setengah dikali alasnya itu 6 kali 8. Nah, ini tinggi yang limasnya, tinggi limas yaitu 10 ya, berarti 1/3 dikali, nah ini bisa cari yang bisa dibagi 2, berarti ini tinggal 3, jadi 1/1 dikali 3 kali 8 kali 10. 1/1 udah tidak ada artinya, dikali 3 kali 8 kali 10. Cari yang bisa dibagi 3 ya. Ini 1/1 dikali 1, 3-nya udah dibagi 3 kali 8 kali 10. Ini udah nggak ada artinya yang ini. Berarti tinggal 8 dikali 10. Wah, kenapa nggak ada artinya? Kan 1/1 kali 1 pasti 1. 1 kali 8 pasti 8. Jadi kalaupun ditulis nggak mempengaruhi ya. Hasilnya 80 cm kubik ya. Oke, hasilnya seperti itu. Ya, itu adalah untuk volumenya. Nah, sekarang kita ke luas permukaan. Berarti di sini ada 4 buah segitiga ya, ada 4 buah segitiga. Oke, untuk mencari luas permukaan ini berarti kalian harus menghitung luas per bangun datarnya ya. Kalian harus menghitung luas per bangun datarnya. Ini katakanlah Oke, kita lanjutkan ya. Kita cari dulu berarti luas per segitiganya ya. Berarti ada
luas segitiga 1, ada luas segitiga 2, luas segitiga 3, dan luas segitiga yang keempat. Luas segitiga pertama yang di bawah dulu ya. Berarti dikebawahkan aja ya nulisnya agar lebih mudah. Setengah alasnya itu berarti 6 ya. Segitiga 1 itu 6 kali 8, tingginya 2. Itu untuk 1 ya. Segitiga 1 ya. Untuk segitiga 2-nya yang ini dulu ya, yang pinggir sini nih. Nah, yang area ini. Berarti setengah alasnya itu 6 ya. Tingginya itu 10 ya. Ini segitiga 2. Untuk segitiga yang ketiga, yang sebelahnya, ini juga setengah dikali 8 dikali 10 ya, ini nih. Kali 10. Ini untuk segitiga yang ketiga. Dan terakhir untuk segitiga empatnya, setengah dikali. Nah, ini panjang dari A ke B ya. Ini katakanlah misalkan 10 dan yang tegaknya di sini 6 ya. Oke. Berarti 10 dikali 6. Ini segitiga yang ke ya. Oke, kita jumlahkan. Setengah kali 6 kali 8. 6 bagi 2 aja. 6 kali setengah 3. 3 kali 8 24. Ini bisa dicoret juga. 6 kali setengah itu hasilnya 3. 3 kali 10 30. 8 kali setengah artinya 8 dibagi 2 ya. 4 kali 10 40. Dan 10 kali setengah berarti setengahnya dari 10. Bisa juga pakai sistem coret kayak tadi. 10 setengahnya dari 10 itu 5. 5 kali 6 itu 30. Kita bisa jumlahkan ya. 4 2 tambah 3 5 tambah 4 9 tambah 3 12 124 cm persegi ya. Jadi kalian harus cari luas masing-masing bangun datar segitiga ini. Jadi berarti kemampuan kalian kemampuan bayangkan gambar itu harus sudah matang ya kalau di sini. Jadi ada 4 buah segitiga di sini itu. Ada segitiga yang 1 ya, segitiga 2, segitiga 3, dan segitiga yang 4. Oke, kita lanjutkan prisma segitiga ya. Untuk prisma volumenya juga itu sama aja ya. Tapi ini tidak ada yang meruncing seperti ujung tadi ya. Berarti tidak usah pakai 1/3. Volumenya ini hanya luas alas dikali tinggi. Oke, luas alasnya kan ini segitiga ya, berarti setengah kali alas kali tinggi. Ini kan alasnya segitiga, alas kali tinggi dikalikan tinggi prisma yang ini ya. Nah, oke. Untuk luas permukaannya sendiri ya, luas permukaannya sendiri berarti ini ada luas segitiganya ada 2 dikali luas segitiga ya. Karena sama atas bawahnya ditambah ada persegi panjang. Ya, ini katakanlah ukurannya sama persegi panjangnya. 3 kali luas persegi panjang. Ukurannya sama. Kalau berbeda tidak masalah. Ya, tinggal kalian cari. Pokoknya konsep dari luas itu jumlahkan masing-masing bangun datarnya. Luas masing-masing bangun datarnya. Oke. Nah, ada nih. Oke. Hitunglah volume dan luas permukaannya. Volumenya dulu ya. Kita hitung volumenya dulu. Untuk volumenya yaitu luas alas dikalikan dengan tinggi. Coba kita alasnya yang mana? Nah, ini segitiga ya alasnya itu. Berarti ada alas segitiga dan tinggi segitiga. Bebas ya. Mau yang mana, mau 5 yang 12 itu tidak masalah. Luas alasnya itu luas segitiga. Berarti setengah dikali alas dikali tinggi yang prismanya ini. Ada tinggi segitiganya T kecil. Nah, ya, ada T yang besar itu tinggi prisma. Oke. Berarti setengah alasnya katakanlah yang 12 misalkan, tingginya yang 5. Pak, kalau dibalik tidak masalah. Sama tinggi juga.
5 jadi tinggi, 12 jadi alas, ataupun 5 jadi alas dan 12 jadi tinggi, itu tidak masalah ya untuk bentuknya seperti ini. Oke, sekarang tingginya berarti yang 8 ya. Ini tinggi prisma. Pokoknya konsep dari volume itu luas alas dikali tinggi. Lihat alasnya ini berbentuk segitiga, berarti setengah kali alas kali tinggi yang besar. Setengah dikali 12, coret aja ya. 12 bagi 2, 6. Tinggal 1. 1 per 1 dikali 6 kali 5 kali 8. 1 per 1 tidak ada artinya. 6 kali 5 kali 8. 30 dikali 8. Hasilnya 8 aja kali 3, 24. Tambah. Kan nolnya 1. Jadi sentimeter kubik. Ya. Karena ini volume. Oke. Sekarang untuk luas permukaannya. Ini kebetulan sama ya ukurannya, berarti ini lebih mudah. Berarti ada 2 kali luas segitiga ditambah persegi panjangnya ada 3. 1, 2, 3 di depan. Ya. Oh maaf, persegi panjangnya ada yang persegi panjang 1, ada yang persegi panjang 2. Ya. Persegi panjang satunya, luas persegi panjang yang di depan ya, luas persegi panjang yang 1 dan tambah 2 persegi panjangnya yang kedua ya. Oke, luas persegi panjang yang kedua dan luas persegi panjang yang ketiga. Oke. Nah, untuk luas segitiganya yang bawahnya ada 2 atas bawah ya, karena ukurannya sama, kali aja dengan 2. Setengah kali alas kali tinggi. Ya. Ini kalau luas persegi panjang 1 sama aja, pasti tambah panjang kali lebar. Ya, panjang 1 lebar 1 ditambah panjang kali lebar, lebar 2 panjang 2. Ini untuk memudahkan saja. Ya. Oke, sekarang kita ke bawahkan aja ya agar mudah untuk menghitungnya. 2 kali setengah kali alas kali tinggi. Alasnya berarti 2 dikali setengah, alasnya yang ini. Baik ya, ini untuk luas persegi luas segitiganya ya. Oke, kenapa pakai 2? Karena memang segitiganya ada 2, di atas di bawah ya. Jadi 2 dikali setengah kali alas kali tinggi, alasnya itu berapa? Oke, ya. Alasnya itu 12 ya. Tingginya 5. Ya, ini untuk segitiga. Ya, hasilnya oke. Nanti dulu ya, kita yang persegi panjang 1 dulu. Yang ini ya, panjang kali lebar yang depan dulu ya, berarti panjangnya itu ya katakanlah dari A ke B ya, itu katakanlah 13 cm ya, ini katakanlah 13 cm ya, berarti jadi panjang dikali lebar yaitu 13 dikali 8 ya. Terbayangkan ya sama kalian, 13 dikali 8 berarti 13 dikali 8. Terus yang persegi panjang yang ke berikutnya ya, 12 dan 8 ya, berarti itu ya, 12 kali 8
Lalu satu lagi adalah luas yang terakhir yaitu 8 dikali 5. Ya. Oke, ya ini gambarnya sepertinya kurang proporsional ya. Tidak, 8-nya terlalu tinggi, harusnya sampai sini aja. Oke, apa-apa ya, yang penting konsepnya. 2 kali setengah itu 1 kali 12 kali 5 hasilnya yaitu 60. 13 dikali 8 hasilnya 128. 13 kali 128, 12 kali 8 hasilnya yaitu 96, dan 8 kali 5 40. Kita jumlahkan 6 tambah 8 14, 1 tambah 6 7 tambah 2 9, 9 tambah 9 18, 18 tambah 4 22, 2 tambah 1 3. Hasilnya 324 cm per segi. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Tabung. Oke, tabung ini ya, jika dibuka ya, itu nah seperti ini kira-kira ya. Nah, kalau dibuka itu ada persegi panjang dan ada lingkaran 2 ya. Untuk volumenya itu sama aja. Luas alas ya dikali tinggi. Nah, ini kebetulan alasnya berbentuk apa? Lingkaran. Ya, alasnya berbentuk lingkaran. Berarti ke pelajaran sebelumnya kalian ingat lagi luas lingkaran yaitu V dikali R dikali R. Ya, luas alas dikali tinggi. Nah, gitu. Ya, V kali R kali R kali T. Ya, dari sini dipenuhi ya, dari sini terus sampai penuh ke atas. Ya. Nah, sekarang untuk luas permukaan berarti ada 2 buah lingkaran. Ya. Ada 2 buah lingkaran ditambah 1 luas badan ya. Berarti 2 kali luas lingkaran ditambah luas badan. Lingkarannya yang mana? Atas bawah. Itu kalau di atasnya pakai tutup. Kalau tidak ya satu aja lingkarannya. Ya, seperti itu. Berarti 2 dikali V dikali R. Dua dikali P dikali R dikali R. Ya. P itu 22/7 atau 3,14 ya, seperti pelajaran sebelumnya. Luas badannya karena berbentuk lingkaran ya. Berarti kalau ini dibuka, ini jadi T, ini adalah keliling lingkaran ya. Dari sini ke sini itu adalah keliling lingkaran ya, sepanjang ini. Bahwa keliling lingkaran itu adalah Pi dikali D. D itu apa? Diameter ya. Pi dikali D dikali T. Ya, itu adalah luas badan. Ya, jadi kalau dibuka jadi membentuk persegi panjang. Panjang dan lebarnya yaitu ini ya, keliling lingkaran tersebut. Pi dikali D lalu dikali T. Oke. Nah, kita langsung aja ke contoh soal. Hitunglah volume dan luas permukaan bangun. Di samping ini ceritanya ada tutupnya ya. Oke. Ceritanya ada tutupnya. Berarti sekarang volume dulu. Volumenya itu berarti luas alas dikali tinggi. Nah, berarti jari-jarinya itu 7 cm, tingginya itu 10 cm. Pi-nya itu lihat. Kalau ini jari-jarinya bisa dipakai 7, pakai 22/7. Kalau tidak habis dibagi 7, pakai 3,14. Ini kebetulan bisa, berarti pakai 22/7. Ya. Oke, luas alasnya berarti luas lingkaran. Ya. Luas lingkaran. Oke. Berarti berarti Pi
luas alasnya itu adalah pi, ya. Pi kali R dikali T. Pi-nya 22/7, R-nya 7 kali 7 dikali 10. Ini udah bisa dicoret. 7 bagi 7 hasilnya 1, ini tinggal 22. Ini kan per 1 tidak usah ditulis, tidak berarti. Kali 1, ini 22/1 agar tidak pusing, kali 7 kali 10. Oke. Apa jadi 1 kok ini aneh? Kan dibagi 7. Ya, ini 7 bagi 7 1, ini 7 bagi 7 1. Jadi cari teman ya yang bisa dibagi 7. Pak, kenapa 7 ini nggak diikutin? Kan udah diambil salah satu. Nah, seperti itu ya. Jadi 22 dikali 7 kali 10. 22 kali 7 hasilnya 154, dikali 10 hasilnya 1540 cm kubik. Nah, itu adalah volume bangun tabung. Nah, sekarang untuk luas permukaannya. Ingatkan, berarti ada dua buah lingkaran ya. 2 kali luas lingkaran ditambah luas badan. Ya, ingatkan bahwa lingkaran itu pi dikali R kali R. Nah, tambah luas badannya. Berarti lingkaran badannya itu berbentuk persegi panjang seperti tadi, pi dikali D dikali T ya. Kalau dibuka kan ini kan badannya itu dipelengkungkan. Nah, jadi persegi panjang. Ini ke sini jadi T, yang ini yang sepanjang ini nih. Nah, itu kan kalau dilingkarkan ini jadi keliling lingkaran. Pi D keliling lingkaran itu kan. Pi kali D kali T, ibarat panjang ini itu. Panjang kali lebar atau panjang kali tinggi. Seperti itu. Berarti 2 dikali 22/7 dikali 7 kali 7. Ditambah pi. Oh, pi-nya udah ada, langsung aja ya. Nah. Berarti 22/7. D itu diameter 2 kali jari-jari, berarti kali 14 ya. Nah, dari sini ke sini berarti jadi 14. Kali 14, tingginya yaitu 10. Oke. Sistem coret, langsung aja. 2 dikali 22/1 kali 1 kali 7. Ditambah coret bagi 7, 1 bagi 7, 2, 22/1 dikali 2 kali 10. Oke. Jadi 2 dikali 22 dikali 7, satunya udah nggak berarti. Ditambah 22 kali 2 kali 10. Kasih kurung agar tidak pusing. 2 kali 22, 44 dikali 7. Oke, tambah 2 kali 2, 22 kali 2, 44 kali 10. Oke. Kalikan 44 kali 7, 28, 2, 308 ditambah 440. Ya, berapa hasilnya? Boleh dikotret. 308, 440, 8, 47. Berarti hasilnya 748 cm persegi. Karena ini adalah luas ya. Oke ya, kita lanjutkan ke kerucut. Nah, kerucut juga sama ya. Semuanya juga itu konsepnya sama di awal ya, bahwa yang dinamakan dengan volume itu adalah luas alas kali tinggi. Oke. Nah, khusus untuk yang ada runcing-runcingnya, kalikan 1/3 ya, atau di awal 1/3 kali luas alas dikalikan dengan tinggi, sama aja.
ya. Nah, oke, berhubung luas alasnya itu lingkaran, berarti luas lingkaran pi dikali R kali R dikalikan dengan tingginya. Yang tinggi yang mana? Nah, tinggi itu hati-hati, tinggi itu adalah yang lurus, tegak lurus. Nah, yang di tengah di sini. Nah, jangan yang melengkungnya. Nah, jangan yang ini. Ini dinamakan dengan S biasanya. S itu disebut dengan garis pelukis ya. Dinamakan dengan garis pelukis. Oke. Nah, untuk luas permukaannya ya sama dengan luas permukaan itu kalau dibuka ya, kerucut ini kan seperti ini nih, ada lingkarannya. Nah, ini ada yang agak melengkung. Nah, gitu. Nah, ada melengkungnya ya. Luas permukaannya itu berarti luas lingkaran ditambah luas badan. Ya, luas lingkarannya kan pi dikali R kali R ditambah, nah untuk luas badannya yaitu pi dikali R kali S. S itu adalah panjang garis pelukis yang ini nih, melengkung itu. Ini kan sebenarnya tidak rata ya, melengkung, makanya disebut dengan garis pelukis. Seperti itu. Oke, kita langsung aja ke contoh soal. Ya, kita hitung volumenya dulu. Oke, untuk volumenya berarti luas alas kali dengan tinggi ya. Luas alasnya lingkaran, berarti pi dikali R kali R, tingginya T. Pi-nya di sini karena jadi jaringnya 7 berarti 22/7, bisa dibagi 7 ya. R-nya yaitu 7, berarti otomatis D-nya itu 2 kali R yaitu 14. Ya. Nah, ini katakanlah S-nya itu garis pelukisnya di sini 13 saja ya. Misalkan 13 cm. Ya, misalkan. Seperti itu. Pi-nya berarti 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 12. Sistem coret ya. 22/1 dikali 1 kali 7 kali 12. Jadi 22 dikali 7 kali 12. 22 kali 7 hasilnya itu 154 dikali 12. Bisa dikotret 154 kali 12. 4 kali 2 8, 2 kali 5 10, 1 ke atasin 2 kali 1 2 tambah 1 3, 1 kali 4, 1 kali 5 dan 1 kali 1. 8 4 8 1. Ya. Oke. 1848 cm kubik. Oh, maaf, ada yang ketinggalan. Dikali 1/3. Ya, maaf. Ini karena meruncing. Oke. Nah, ini. Nah, berarti kalau dikali 1/3, ya tinggal dibagi 3 saja. Ya, gampang. Kali 1/3. Kali 1/3 berarti dibagi 3 saja. Hasilnya yaitu berapa? 6. Ya, hasilnya itu 612. Nah, 616 ya. Nah, oke, sentimeter kubik ya. Ingatkan ya, kalau terlewat
kalikan aja dengan 1/3 karena ini ada yang runcing-runcingnya. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita ke luas permukaan. Oke, kita ke luas permukaan. Permukaan atau disebut dengan L ya. L sama dengan ya, berarti luas lingkaran ditambah luas badan ya. Tulis lagi kayak tadi, R-nya 7, berarti D-nya itu 14, tingginya 12, dan garis pelukisnya tadi itu adalah 13 cm ya. Oke, seperti itu. Sekarang luas lingkaran, pi dikali R dikali R ya, ditambah luas badan, pi dikali R dikali S. Badan ini kalau digambarkan kan gini, kerucut itu kalau digabungkan, nah kayak gini, tidak berbentuk segitiga lurus tapi agak melengkung, makanya ada garis pelukis di sini disebutnya ya. Ini ke sini itu adalah garis pelukisnya, namanya garis pelukis atau S ya. Oke, pi-nya itu 22/7 dikali 7 dikali 7 ditambah pi dikali R dikali 13 ya. Nah, ini 22/7. Oke, kita hitung, coret-coret, tinggal 1 jadi 22/1 kali 1 kali 7, kasih kurung. Terus coret-coret, tinggal 1 22/1 kali 1 kali 13. Tidak ada artinya 1 itu di sini, kali 7 ditambah 22 kali 13, kasih kurung. Oke, 22 kali 7 tadi 154 tambah 22 kali 13 kalikan 6 2 2. 3 kali 2 6, 3 kali 2 6, 1 kali 2 1 kali 2 6 8 2 ya, tambah 286. Sekarang 286 ditambah 154, 6 kali tambah 4 10, 1 tambah 8 9 tambah 5 14, 1 tambah 2 3 tambah 1 4 ya, hasilnya 440 cm persegi ya. Berarti ini adalah luas lingkaran ditambah luas badan. Untuk luas badan itu berarti pi dikali R dikali S ya, karena ada garis pelukisnya yang melengkung tidak lurus. Nah, ini terakhir bola ya. Bola ini ya, untuk volumenya itu oke, bola ya, untuk volume bola. Oke, ini kan bola itu gabungan dari beberapa lingkaran ya. Kalau dituliskan dengan dalam bentuk volume itu pakai 4/3. Ini kalau dijelaskan panjang ya. Nggak apa-apa, untuk bola juga, untuk SD mungkin jarang keluar juga, tapi harus diketahui ya. 4/3 dikali pi dikali pi dikali R. Nah, R-nya ada 3 kali ya. Untuk parabola ini 4/3 kali pi kali R kali R. Sedangkan untuk luas permukaannya ini adalah 4 kali luas lingkaran aja ya, 4 kali pi dikali R kali R. Itu aja cukup ya, karena diasumsikan sebagai 4 kali luas lingkaran. Oke, kita lanjutkan. Hitunglah volume dan luas permukaan bangun di samping. Berarti permukaan bola volumenya itu volumenya sama dengan 4/3
dikali Pi dikali R dikali R dikali R, bahwa di sini Pi-nya itu 22/7 karena R-nya 22 cm. Berarti 4/3 dikali 22 per 4/3 dikali Pi dikali R kali R, bahwa di sini 4/3 dikali 22/7 dikali 7 kali 7 kali 7. 4/3 dikali 22 per, ini bisa dicoret 21 kali 1 kali 7 kali 7. 4/3 dikali 22 dikali 49 ya. Oke, sekarang ya, sekarang kita lanjutkan. Ini ada 4/3. Ini hasilnya 1078 ya. 1078 bagi 3 itu hasilnya 359,3 ya. Kali 4 hasilnya yaitu 1437,2 ya, karena 1078 dibagi 3 hasilnya 359,3 ya. Apa-apa ada koma juga ya, jangan takut sama koma karena kelas 6 itu udah belajar bilangan yang memakai koma. Sentimeter kubik ya untuk volume. Oke, kita lanjutkan ke luas permukaan. Ini lebih mudah. Nah, untuk luas permukaannya tinggal 4 kali luas lingkaran. 4 dikali Pi kali R kali R. 4 dikali 22/7 dikali 7 kali 7. Berarti 4 dikali 20. Ini coret-coret per 1 kali 1 kali 7. Berarti tinggal 4 dikali 22 kali 7. 88 kali 7. Hasilnya 56. 5 ke atasin, 7 kali 8, 56. Tambah 5, 61. Hasilnya 616 cm persegi. Ya, seperti itu. Nah, itu adalah beberapa contoh dari luas dan volume, luas permukaan dan volume bangun ruang. Ya, jika kalian menemui bangun ruang yang divariasi seperti gimana juga tidak akan kesulitan, karena ingat konsepnya volume itu pasti luas alas dikali tinggi. Nah, yang ada runcingnya kasih 1/3. Kalau luas permukaan jumlahkan saja semua bangun datar yang membentuk bangun ruang tersebut. Nah, sekian saja yang dapat Bapak sampaikan untuk pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.